Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada para penuntut ilmu, kepada para pecinta, kepada para penikmat, kepada para pendengar, dan kepada para tamu di teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang baik, senantiasa diberikan oleh Allah jasad yang sehat dan fisik yang sehat. Dan tentunya yang kita harapkan pula di antara kesehatan yang kita inginkan adalah kesehatan hati kita. Karena matinya hati itu lebih parah daripada matinya fisik kita. Kalau matinya fisik itu menghentikan laju nafas dan denyut nadi pada kehidupan fisik kita. Tetapi matinya hati kita itu lebih parah daripada matinya fisik kita. Karena berbagai macam kegiatan dan ketaatan akan berhenti semenjak matinya hati kita. Inilah yang menjadikan kita berharap semoga Allah selalu memberikan kepada kita hati yang sehat, hati yang mampu menjadikan kita mencicipi semua ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Dan sesungguhnya hati yang sehat itu dampaknya berkualitas kehidupan kita, baik kualitas ibadah kita ataupun kualitas kesehatan kita. Ada satu hadis yang sering kita dengarkan tetapi terkadang lalai untuk kita renungkan. Ketika Nabi bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, fa idza fasadat fa idza saluhat saluhatil a'malu kullaha, fa idza fasadatil a'malu kullaha." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, seluruh amal itu akan menjadi baik. Dan ketika sekerat daging ini buruk, maka seluruh amal itu pun akan menjadi buruk. Dulu saya ketika membaca hadis ini, maka saya mengkorelasikan kebaikan-kebaikan itu hanya dalam perkara ibadah dan keburukan itu hanya dalam perkara keburukan ibadah. Padahal sejatinya tidak. Siapapun yang memiliki hati yang sehat, maka yang akan menjadi benar itu bukan hanya ibadahnya, bahkan kualitas kesehatan pun akan menjadi baik seiring kita memiliki hati yang sehat. Makanya kenapa Allah selalu mengkondisikan kita supaya kita selalu menjaga hati kita, karena kesehatan hati akan berdampak pada pemikiran yang positif dan pemikiran yang positif itu akan memberikan energi pada setiap aliran darah dan menjaga kita dari berbagai macam penyakit. Karena imunitas tubuh kita itu didapatkan dari hati dan pikiran yang selalu dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi yang optimis. Makanya kalau kita menjaga hati bukan hanya berdampak pada sholat kita, bukan hanya berdampak pada tahajud kita, tapi berdampak pula pada kesehatan kita. Karena kesehatan itu tidak akan didapatkan kecuali karena pola makan yang sehat dan pola pikir yang sehat. Dan pola pikir itu tidak akan didapatkan benar sampai kita mendapatkan hati yang sehat. Sebaliknya kalau hati kita buruk, maka seluruhnya akan menjadi buruk. Bukan hanya ibadahnya yang memburuk, tapi kualitas kehidupan kita pun akan memburuk. Makanya hari ini berbagai macam penyakit mental illness muncul di mana-mana, bahkan penyakit-penyakit fisik menggerogoti kesehatan masyarakat kita, tak terkecuali diri kita, naudzubillahi min dzalik. Dan tanpa kita sadari itu pun muncul dari berbagai macam fenomena hati yang buruk. Orang yang gampang suudzon, orang yang gampang marah, orang yang gampang dendam, dan sederet penyakit-penyakit hati yang mencerminkan hati yang buruk, itulah yang menjadikan akhirnya berdampak pada kesehatan yang memburuk. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Seiring kita meminta kesehatan sama Allah, kita memohon kepada Allah supaya diberikan hati yang sehat. Hati yang akan memberikan energi pada pikiran yang positif dan pola pikir yang baik akan menghasilkan kesehatan dan menghasilkan imunitas tubuh dan daya tubuh yang baik ketika kita selalu memiliki prasangka dan memiliki pikiran yang positif. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah dan diperjumpakan oleh Allah. Dan kita kemudian bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tentunya karena kita memberikan kesyukuran itu akan menghasilkan dan membuahkan hasil kecukupan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya problem dalam kehidupan kita hari ini bukanlah kekayaan ataupun kemiskinan. Bukanlah volume ataupun bukanlah kuantitas harta yang kita mampu kumpulkan. Tapi sesungguhnya problem dalam kehidupan kita hari ini adalah apakah kita mendapatkan kecukupan ataukah tidak. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang.
Berapa banyak orang yang kaya, yang gajinya ratusan juta, tetapi ketika dia pulang, dia justru mendapati kesempitan hatinya, kesempitan jiwanya. Walaupun dinding-dinding rumahnya begitu indah dan begitu luas. Tapi sebaliknya, kita sering jumpai ada saudara-saudara kita yang pas-pasan, gajinya UMR. Tapi ketika dia pulang, seakan-akan rumah itu menyambutnya dengan sukacita. Istrinya, anak-anaknya menunggunya di meja makan, mereka sambil berbicara, mereka sambil ngobrol, mereka senang, walaupun mungkin yang dimakan hanyalah ikan pindang. Tapi terasa membahagiakan betul ketika mereka diberikan oleh Allah kebersamaan. Inilah yang menjadikan kita hari ini harus belajar kembali tentang arti kecukupan. Karena zaman fitnah, ketika kita selalu dipaksakan untuk menerima konsep materialisme, menjadikan kita mengira bahwasanya kecukupan itu dilihat dari angka deret. Padahal angka deret itu tidak pernah mencukupkan, karena kecukupan itu adalah haknya Allah dan diberikan kepada mereka yang senantiasa mampu bersyukur. Semoga kita bersyukur pada setiap apapun yang kita miliki, supaya makna dan supaya karunia-karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita hadir kembali maknanya ketika kita bersyukur. Bisa jadi rumah kita besar, bisa jadi rumah kita kecil, tetapi justru malah kita tidak pernah bersyukur. Akhirnya berbagai macam kesempitan hidup akan dirasakan dimulai ketika kita tidak mampu untuk mensyukuri dalam setiap karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya. Semoga kita bersyukur betul atas apapun yang telah kita peroleh, atas apapun yang telah kita dapatkan. Jodoh kita, jodoh yang terbaik. Anak kita, anak yang terbaik. Tidak perlu membandingkan dengan siapapun dan tidak perlu membandingkan barang yang telah dimiliki oleh teman dan sahabat kita. Karena yang salah itu bukan apa yang mereka mampu beli dan apa yang tidak mampu kita beli. Tapi yang salah itu ketika mata kita dan mata hati kita tidak pernah bersyukur kepada Rabb, padahal kesyukuran itu akan memberikan kecukupan dan keberkahan dalam setiap karunia yang kita peroleh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita mengharapkan pertolongan supaya kita senantiasa diberikan hati yang bersyukur kepada Allah. Ada ayat yang selalu kita baca setiap malam, yaitu surat Al-Mulk, dan ada ayat yang kedua yang selalu kita lazimi setiap malamnya. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kita siapakah yang paling terbaik dalam kehidupan. Di sini Allah menyampaikan tentang satu kondisi dan keadaan. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian. Dan ketika Allah menerangkan dua kondisi, kehidupan dan kematian, maka Allah lalu menerangkan tujuan Allah memberikan kepada kita kehidupan dan kematian itu adalah untuk menguji kita. Kalau kita mendengar kata ujian, kalau kita bedah secara bahasa, liyabluwakum itu merupakan fi'il mudhari', present tense, yang artinya adalah ujian atau ibtila atau kemudian ujian. Maka ketika kita mendengar kata ujian, tentunya kita paham ujian itu identik dengan ilmu yang harus kita pelajari. Karena kalau kita datang ujian, misalnya Eptanas atau ujian masuk ke universitas, maka identik dengan proses kita belajar. Supaya kita mampu menjawab setiap ujian-ujian yang akan kita hadapi, baik di 3 SMP, 3 SMA, ataupun sedang kuliah. Maka itulah yang juga kita pahami, sesungguhnya dunia ini ujian. Berarti kalau ingin berhasil pada dunia ini, berarti harus belajar dulu tentang dunia sebagaimana yang diterangkan oleh Allah. Bagaimana selamat dari dunia, bagaimana selamat dari segala macam jerat dan daya setan pada kehidupan di dunia. Harus belajar. Sama dengan kematian yang Allah terangkan. Ketika Allah menerangkan kematian setelah menerangkan kehidupan, di situ diterangkan oleh Allah ujian. Dan ujian itu pun harus kita, dan kematian pun menjadi ujian yang harus kita sikapi dengan ilmu. Nah, inilah yang menjadi alasan kita. Kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah? Panjang banget. Sudah hampir 3 tahun lebih, bahkan 4 tahun. Kenapa kita mempelajari kematian dengan segala macam uniknya, dengan segala macam pernak-perniknya, dan segala macam rumpun-rumpulnya. Dari pertama kali kita membahas tentang bagaimana sikap seorang mukmin ketika sakit, bagaimana ketika meninggal. Kita pelajari panjang lebar dari semenjak pertama kita membuka dan mengkaji kitab At-Tadhkirah, karena
kita akhirnya bisa menjawab. Karena kematian itu ujian, dan ujian itu identik dengan proses pembelajaran yang harus diberikan. Itulah alasan kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah secara runut, secara sistematik, supaya bukan hanya sholat yang harus kita ilmui, bukan hanya sedekah yang kita harus memberikan ilmu, tetapi sesungguhnya kematian pun harus kita memberikan ilmu, supaya kita mampu mendapatkan keselamatan pada saat kematian kita. Ketika ajal sudah ditentukan oleh Allah, pasti akan menyapa dalam akhir kehidupan kita di dunia. Keselamatan pada kematian itulah yang kita tuju. Sekarang kita akan membahas tentang halaman ke-397, 390. Mungkin kita akan bahas hal antara 397, 398, 399, dan halaman ke-400. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan tentang hari kiamat. Setelah kita kemarin mempelajari cukup panjang bagaimana kehidupan di alam barzah, bagaimana tentang pertanyaan malaikat di alam kubur, bagaimana tentang keadaan dan kondisi manusia di dalam kuburnya, dan seluruh persoalan yang kita bahas tentang alam barzah, maka akhirnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang hari kiamat. Karena kematian itu merupakan bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir itu salah satunya keimanan kita kepada hari kiamat. Kita akan bedah hari kiamat dari berbagai macam referensi yang kita kumpulkan. Ya, yang pertama adalah tentunya kita paham hari kiamat itu merupakan sebuah hari di mana itu merupakan hari yang besar, Yaumul Fasl, hari pembeda, Yaumul Furqan. Dan sesungguhnya hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah untuk meletakkan keadilan Allah. Siapapun yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, walaupun seberat biji darah, dan siapapun yang berbuat kejahatan, maka dia akan menuai atas apa kejahatan yang telah dilakukan. Makanya hari kiamat itu disebut dengan hari keadilan, hari pembalasan. Baik pembalasan atas kebaikan ataupun pembalasan atas setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia. Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan hari kiamat untuk menegakkan sifat keadilan Allah. Makanya kalau tidak ada kematian dan tidak ada hari kiamat, maka keadilan Allah sulit akan kita dapatkan dan kita rasakan kalau tidak ada hari kiamat dan hari kematian. Tapi karena kita tahu pada rotasi kehidupan manusia, di situ ada kematian dan hari kiamat, disitulah kita akhirnya yakin Allah itu maha adil. Karena siapapun yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan walaupun seberat biji darah, dan siapapun yang melakukan keburukan, dia pun akan memanen atas apa yang dia tanam. Dan hari kiamat itu merupakan bagian dari keadilan Allah. Makanya inilah yang kemudian kita harus paham. Makanya kalau ada manusia yang mereka mengingkari dan mendustakan hari kiamat, lalu mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh bumi, nanti hidup kemudian mati, begitulah kondisinya akan berjalan terus, dan dia menafikan hari kiamat, pada dasarnya orang yang semacam ini tentunya lemah di dalam teori yang dia miliki. Karena mudah bagi Allah untuk menciptakan, mudah bagi Allah mematikan, dan mudah bagi Allah membangkitkan kembali. Yang kedua, kalau memang tidak ada hari kiamat dan tidak ada kematian yang akan menimpa, dan tidak ada hari kiamat yang nanti Allah tegakkan setelah kematian dilewati manusia melalui alam barzah, Syekh Utsaimin mengatakan manusia nanti mengharapkan keadilan dari mana? Kalau kemudian hanya ada kematian dan tidak ada hari kiamat. Padahal kiamat itu gerbang menuju sifat keadilan Allah. Sekecil apapun kebaikanmu, pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Dan sekecil apapun keburukanmu pun akan diperlihatkan oleh Allah, dan itu gerbangnya bernama hari kiamat. Di mana manusia akan melewati berbagai macam perkara berat dalam kehidupan pada waktu hari kiamat sudah ditegakkan oleh Allah. Makanya dinamakan kiamah karena diambil dari kata qama yakumu atau kiaman. Kiamah itu adalah masdarnya. Artinya adalah karena pada saat itu orang akan diberdirikan oleh Allah dan mereka akan merasakan atas apapun perkataan dan perbuatan yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Dan Allah tidak ada kezaliman sedikit pun
dalam setiap penghitungan dan perhitungan serta pengadilan Allah kepada setiap makhluknya. Ini kita harus paham hari kiamat. Ya. Makanya Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan poin yang pertama kita harus paham. Kenapa dinamakan hari kiamat? Hikmahnya apa hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah. Ada sebuah riwayat yang ada pada riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seorang perempuan yang datang kepada Ibunda Aisyah lalu mengatakan bahwasanya tangannya itu tiba-tiba lumpuh. Ibunda Aisyah kemudian berkata, "Kenapa tanganmu lumpuh?" "Iya, saya tidak tahu alasan pastinya, tapi terjadi setelah saya bangun tidur. Tapi saya bermimpi di dalam tidur saya." Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Apa sih yang kamu jumpai di dalam mimpimu?" Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka perempuan itu berkata, "Aku memiliki kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapakku adalah orang yang begitu baik sekali. Tidaklah dia memiliki harta kecuali punya kesempatan untuk bersedekah, kecuali bersedekah. Nah, dia selalu memberikan harta yang terbaik kepada orang yang membutuhkan, dan itu dilakukan oleh ayahku setiap saat ketika beliau memiliki kelebihan rezeki dan karunia. Berbeda dengan ibuku," kata wanita tersebut. "Berbeda dengan ibuku. Ibuku ini adalah orang yang bakhil, pelitnya luar biasa. Dan tidaklah dia itu ketika mendapati harta kecuali menahan harta itu, tidak sebagaimana bapak saya. Dan pada satu waktu, saya pernah melihat ibu saya. Ketika pada waktu ada daging di rumah, ketika habis motong kambing, maka ada pengemis yang datang. Lalu pada satu waktu ibuku memberikan pengemis itu, tapi bukan daging, hanya sebatas gaji. Diberikan kepada orang yang fakir yang ada di depan rumah. Pada waktu mereka sudah meninggal dunia, aku berjumpa di dalam mimpi saya. Di dalam mimpiku, aku melihat tempat yang sangat indah. Air menggericik begitu indahnya, memuaskan dahaga siapapun orang yang ada di situ. Aku berjalan dan aku menemukan ayahku dalam kondisi yang begitu bahagia, begitu senang, begitu berbinar, begitu bersukacita dengan apa yang dia dapatkan pada tempat yang begitu indah, dengan aliran sungai yang bergerimicik di samping-sampingnya, memuaskan setiap dahaga orang yang meminumnya. Ketika aku melihat kondisi ayahku yang begitu menggembirakan, maka aku kemudian langsung mendatanginya, mengucapkan salam. Setelah itu saya ngobrol, berbicara dengan beliau. Setelah beberapa saat saya tanya, "Mana ibu, Pak? Aina ummi? Mana ibuku?" Lalu kemudian ayahku kaget dan berkata, "Emang ibumu sudah meninggal?" "Sudah, beberapa waktu setelah bapak ibu meninggal." "Kalau dia sudah meninggal dan tidak menemui aku di sini, maka carilah dia di sebelah kiriku ini," kata bapak tersebut. Kemudian dilanjutkan kembali. Ibunda Aisyah kemudian bercerita. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Aku mengikuti jalur yang diarahkan oleh ayahku. Aku ngikutin sebelah kiri, aku ikutin terus. Lalu kemudian aku menjumpai ibuku yang dalam kondisi kehausan sekali. Padahal kemudian di depannya itu ada sungai yang bisa memuaskan dahaga siapapun yang meminumnya. Tetapi ibu saya tidak bisa mengambil air sungai itu. Dia dalam kondisi yang betul-betul kehausan. Lalu kemudian di telapak tangannya itu ada daging, ada gaji. Yang dia peres setiap gaji itu, kemudian ada airnya, dan air telah yang dimasukkan ke kerongkongannya, dan tentunya tidak bisa menghilangkan dahaga. Lalu kemudian terdengarlah suara, siapapun yang memberikan minuman kepada perempuan ini, maka aku uji tangannya. Maka aku mencoba untuk memberikan air itu. Tetapi sebelum aku memberikan air itu, aku tanya sama ibuku, "Ibuku, kenapa kamu tidak meminum air ini?" "Aku tidak bisa, aku diharamkan untuk meminum air itu. Aku hanya bisa untuk mendapatkan air ini dari gaji, dari orang yang pernah aku berikan gaji ketika aku pernah memberikan kepada fakir miskin di depan rumah kita. Hanya inilah yang aku bisa dapatkan dari perbuatan baik yang aku kerjakan." Maka kemudian setelah itu aku mencoba memberikan air kepada ibuku, dan ketika aku bangun aku mendapati tanganku semacam ini. Peristiwa ini ketika disampaikan kembali oleh Ibunda Aisyah dari wanita tersebut dalam sanad yang sahih, menceritakan kepada kita bahwasanya itulah yang kita pelajari. Kebaikan apapun, walaupun hanya gaji yang pernah kamu lemparkan sama orang, dalam tanda kutip, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah. "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memperlihatkan itu dengan adanya hari kiamat. Balasan di dunia tidak akan pernah sebanding dengan balasan yang sudah Allah persiapkan dalam kehidupan di akhirat. Makanya selalu bergandengan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pertanyaan kita, kenapa ada kata iman kepada Allah selalu identik dengan iman kepada hari akhir? Karena ketika kita beramal itu, maka yang menjadi tujuan terbesar kita beramal itu bukan untuk dunia, tapi untuk hari akhir yang lebih baik. Salah besar kalau kita beribadah untuk dunia yang lebih baik. Karena pada sejatinya dunia ini akan kita tinggalkan. Dan akan rusak. Dan akan musnah, sirna. Entah dengan musibah alam, entah dengan menjadi warisan, entah karena rusak ketika melewati seleksi umur dan seleksi alam, ataupun rusak karena hari kiamat. Makanya kemudian disitulah kita menjumpai, disitulah kita mendapati, Masya Allah ya. Itulah hikmahnya hari kiamat ditegakkan. Untuk diperlihatkan, siapapun yang berbuat baik, akan diberikan oleh Allah kebaikan. Dan siapapun yang berbuat buruk, itu pun akan mendapatkan keburukan. Dan itu terjadi setelah kiamat ditegakkan oleh Allah. Bagi orang yang masih ateis, komunis gitu, tidak meyakini hari kiamat, maka sesungguhnya orang semacam ini sudah kacau cara berpikirnya. Kalau hari kiamat tidak ada, maka kasihan orang yang terdolimi ketika hidup di dunia. Dia tidak akan mendapatkan keadilan. Orang yang tertipu, orang yang hanya dijadikan keset, orang yang dijadikan tumbal, orang yang hanya dijadikan menjadi orang yang dijadikan menjadi perasan. Dia tidak akan mendapatkan keadilan. Kapan dia mendapatkan keadilan kalau hari kiamat tidak ada? Justru dengan adanya kematian, hari kiamat ditegakkan, disitulah sifat keadilan Allah sangat terasa. Karena Allah akan memeriksa dan akan menyidang setiap orang secara teliti. Dan siapapun yang berbuat keburukan, pada hari itu matanya terbelalak. Dan siapapun yang melakukan kebaikan, pada hari itu dia akan bersinar. Ketika wajahnya memutih, mendapatkan panen dari setiap perkara yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Itulah hari kiamat. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kenapa pada hari kiamat itu disifati dengan sebuah ayat. Yauma yafirul mar'u min akhih. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likul wa sahibatihi wa bani likul limri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Kenapa pada hari kiamat itu disifati sebagaimana di dalam surat Abasa 34 sampai 37, semua orang itu lari. Semua orang itu lari, ya kan? Kita mendapati pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia itu lari dari saudaranya, ibu dari bapaknya, istri dari anak-anaknya, dan setiap orang pada hari itu memiliki urusan-urusan yang sangat menyibukkan. Ini kan disifati hari kiamat. Yauma yafirul mar'u, surat Abasa ayat 34, yauma ini adalah hari kiamat. Pada hari kiamat, kamu akan mendapati seseorang berlari dari saudaranya, suami dari istrinya, ibu dari anaknya, dan semua orang pada hari itu memiliki kesibukan. Pertanyaan kita, kenapa pada hari kiamat ketika ditegakkan oleh Allah semuanya lari? Semua lari. Karena sesungguhnya ketika hari kiamat sudah ditegakkan oleh Allah, kemudian terjadinya hari pengumpulan, maka manusia itu berlari. Kenapa? Karena mereka tidak mau dimintain pertanggungjawaban dari semua kelalaian yang pernah mereka lalui ketika di dunia. Makanya lari. Bahkan orang yang saling bersahabat ketika di dunia pun, mereka saling berlari dan saling menghindari. Sebagaimana yang Allah sampaikan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin, dalam surat Az-Zukhruf. Berapa banyak orang yang mereka saling mencintai pada waktu hari kiamat, mereka akan bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Ada bapak lari dari anaknya. Karena apa? Dia tahu kewajiban dia kepada anak. Dan banyak sekali kewajiban-kewajiban itu yang dia tidak sampaikan kepada anak karena dia sungkan, karena dia tidak enak, ataupun berbagai macam alasan dan pembenaran yang dulu sering dia hadirkan ketika di dunia. Dan pada hari itu, dia tidak bisa lagi menjadikan pembenaran itu menjadi sebuah keselamatan. Makanya Imam Qurtubi kemudian menyampaikan ketika menafsirkan surat Abasa 34-37. Karena semua orang itu nanti baru tersadar, kelalaiannya itu baru tersadar dan terhenyak mereka. Ketika hari kiamat ditegakkan, akhirnya ada ibu itu lari mereka meninggalkan anaknya. Kenapa?
Dia ingat kewajiban-kewajiban kepada anak yang dia tidak pernah sampaikan. Dan dia selalu mengatakan iya, 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 iya sama anaknya terus. Dan ketika pada hari itu, semua perkara yang dia selalu kabulkan dari permintaan anak itu, membuatnya dia itu ketakutan ketika itu harus dipertanggungjawabkan. Saudara nanti akan berlari dari saudaranya karena saudara ini tidak pernah mengingatkan tentang hari kiamat yang sangat menakutkan yang terjadi pada hari itu. Akhirnya dia lari. Bahkan orang yang bersahabat, al-akhilla. Al-akhilla itu pecahan dari kata khalil. Orang yang mereka itu saling mencintai, kekasih hati. Itu mereka akan berpisah mereka. Karena mereka takut bahwasanya kecelakaan mereka itu akan ditimpakan kepada mereka gara-gara kesalahan fulan ini. Bukankah kita sering lihat kalau ada satu geng motor ditangkap? Kalau ada satu geng motor ditangkap oleh polisi, maka satu anggota dengan anggota yang lain itu saling mereka itu berlepas diri. Saya tidak ngerti urusan itu. Saya tidak paham. Biasanya kalau kita lihat ada geng motor punya senjata, senjatanya dibuang, alat buktinya, lalu ditemukan oleh polisi. Polisi akan tanya, ini miliknya siapa ini? Yang satu mengatakan, tidak milik saya, Pak. Miliknya dia kali. Yang sana, enggak milik saya, Pak. Saling melepaskan itu. Itu baru ketika ada kriminalitas ditangkap oleh polisi. Maka pada hari itulah yang bisa menjelaskan kepada kita tentang surat yang disampaikan oleh Allah pada surat Abasa. Semua orang itu nanti akan lari. Mereka kabur. Kenapa semua orang itu pada hari itu pada kabur? Mereka kemudian lari. Karena mereka takut dimintain pertanggungjawaban tentang apa yang terjadi pada kehidupan keluarganya. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Inilah yang menjadikan kita paham. Mendakwahi keluarga merupakan bagian prioritas nomor 1 sebelum mendakwahi yang lainnya. Makanya Allah sampai katakan kan di dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Karena kalau kita tidak menjaga keluarga kita dulu, maka keluarga itu akan menjadi sumber penyesalan besar dalam kehidupan di akhirat. Karena salah satu penyesalan besar di akhirat itu adalah penyesalan ketika bersama keluarga, lalu kita tidak menegakkan pilar-pilar ketakwaan kita kepada Allah, tidak menegakkan sendi-sendi ketakutan kita kepada Allah, itu yang akan menjadi penyesalan besar. Sebelum penyesalan itu datang, Allah memberikan wasiat kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena hari itu semuanya nanti akan lari. Jadi ada anak lari gitu dari anaknya dia. Ada bapak lari dari anaknya, ada istri lari dari suaminya, ada suami lari dari istrinya. Ada seorang pemimpin lari dari bawahannya, ada bawahannya lari dari kemudian atasannya. Semuanya nanti pada ketakutan itu. Untuk melepaskan tanggung jawab. Yang harusnya harusnya dipikul oleh mereka, tapi ketika itu terjadi, mereka mencoba untuk melepaskan. Dan itulah hari kiamat. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita paham. Kenapa hari itu orang pada lari. Dan hari itu merupakan hari yang paling menegangkan yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa? Sampai dikatakan bahwasanya orang yang hamil pun akan ketakutan sampai melahirkan. Ketakutan. Manusia pada hari kiamat ketika ditegakkan itu merupakan ketakutan yang paling terbesar dialami oleh setiap manusia itu sendiri semenjak dia diciptakan, semenjak dia dilahirkan. Tidak ada ketakutan yang paling besar kecuali ketakutan ketika hari kiamat ditegakkan. Yang ketiga, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan ditegakkan oleh Allah sampai Allah matikan orang yang solih. Dan sampai yang tersisa itu adalah seburuk-buruk makhluk. Itulah hari kiamat. Selama masih ada orang yang beriman, taat kepada Allah, tidak akan terjadi hari kiamat. Karena sesungguhnya hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang tersisa pada hari itu, pada zaman itu hanyalah seburuk-buruk makhluk. Makanya sampai Rasulullah mengatakan tidak ada yang melihat hari kiamat kecuali min syiroril khalqi, kecuali seburuk-buruk makhluk yang tersisa. Makanya kemudian kita mendapati di dalam satu riwayat disebutkan la taqumus sa'a hatta ya'khudallah syaritatahu min ahlil ardi fayabqa fiha ijaja la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Nabi kemudian mengatakan dalam satu riwayat Imam Ahmad, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Allah itu mengambil orang-orang yang baik.
dari penduduk bumi. Sehingga yang tersisa itu hanyalah orang yang jelek. Yang tersisa itu orang yang jelek banget. Ya, yang tersisa itu orang yang jelek banget. Apa indikator, apa barometer kejelekan orang itu? Ya, apa kejelekannya? Rasulullah mengatakan, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna mungkaran. Mereka tidak tahu yang benar dan mereka tidak pernah mengingkari kemungkaran. Jadi dosa itu dipaksa untuk diterima. Jadi cukuplah seseorang itu dikatakan jelek kalau dia tidak ngerti yang baik dan tidak pernah mengingkari yang rusak. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai betul-betul semua yang baik-baik itu diambil dulu. Semua yang soleh itu diambil semuanya. Yang tersisa itu orang yang tidak mengenal Quran kecuali namanya. Kemudian tidak beriman, tidak ada ketaatan pada saat itu, tidak ada kebaikan sama sekali pada saat itu. Ketika itu yang tersisa. Hari kiamat akan menyergap. Mencabut setiap ruh dari jasadnya. Dan membuat terbelalak setiap orang pada waktu itu terjadi. Dan akan membangkitkan semua orang dari kuburannya bagaikan laron-laron yang berterbangan. Ya. Jadi Masya Allah. Itulah yang kemudian menjadikan kita memahami betul. Bahwasanya kalau kita ngelihat ya tanda hari ini pada zaman fitnah gitu. Dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang terus dipaksain kerusakan itu untuk diterima. Maka ini merupakan bagian dari perjalanan menuju kepada sebuah titik dekat, yaitu bernama hari kiamat. Ya, hari kiamat. Di mana ketika hari itu terjadi, faulaika min syiraril khalqi. Orang-orang yang mereka itu melihat hari kiamat ditegakkan, maka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Orang yang melihat matahari terbit dari arah barat itu seburuk-buruk makhluk. Karena taubat mereka sudah tidak diterima oleh Allah. Antum bisa bayangkan, ketika Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya taubat seorang manusia itu masih diterima selama matahari belum terbit dari arah barat. Berarti orang yang hidup ketika matahari terbit dari arah barat, itulah orang-orang terburuk karena dosa mereka sudah tidak lagi bisa diterima di dalam bentuk taubat. Dan penyesalan mereka sudah tidak lagi diterima oleh Allah. Ibarat kotoran. Apa kotoran yang paling buruk? Kotoran yang tidak bisa dihapuskan dengan deterjen. Saya dulu kalau masih kecil, ada kotoran, misalnya kotoran tanah liat itu, masih biasa ibu saya. Kalau kemudian sampai di baju saya itu, kalau kotoran tanah liat, kotoran tai ayam, atau yang lainnya, masih biasa. Kenapa? Masih bisa dihilangkan. Tapi kalau kena getah pisang, sudah nggak bisa diapa-apain itu. Dikucek pun nggak bisa. Makanya ibu saya bilang, nanti kalau main-main jangan main getah pisang. Nah, itu kalau nempel di kaosmu, bajumu nggak bisa dibersihkan. Pada saat itu. Ya, belum ada deterjen yang bagus mungkin sebagaimana. Saya nggak ngerti apakah hari ini sudah bisa dibersihkan atau belum. Tapi getah pisang itu nggak bisa dibersihkan. Nempel terus dia. Walaupun kita cuci 3 kali, 4 kali itu nempel terus. Berarti ketika kita ngelihat getah pisang itu kan berarti itu satu getah yang paling kita lihat itu buruk karena tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang dia. Maka sama. Sesungguhnya ketika kita menjumpai di dalam kehidupan ini, disinilah kita paham betul. Disinilah kita mengerti bahwasanya, Masya Allah ya, orang-orang yang terburuk itu adalah mereka yang betul-betul mendapati hari kiamat itu terjadi. Jadi yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. Bahasa analoginya yang sederhana begini. Kalau kita akan menghancurkan satu rumah, ini kita akan menghancurkan rumah ini. Karena kita akan bangun yang baru. Maka yang kita selamatkan, yang paling prioritas ketika kita sedang merapikan barang untuk kita keluarkan, pasti yang kita keluarkan pertama kali adalah barang-barang yang mahal. Ya kan? Ya, handphone kita, keramik kita, yang mahal-mahal kita keluarin dulu. Yang kemudian kertas-kertas, baju yang sudah sobek, keset yang sudah hitam, terus kemudian barang-barang komputer yang sudah rusak, biasanya kita biarkan bersama dengan ambruknya rumah itu. Karena apa? Diambil juga nggak ada manfaatnya. Karena kalau kita ngambil sebelum rumah ini dirubuhkan, pasti kita ngambil yang bagus dulu. Dan itulah kemudian salah satu fakta tentang hari kiamat yang ketiga. Hari kiamat itu tidak akan ditegakkan oleh Allah. Sampai tidak ada yang tersisa orang yang solih pada zaman itu. Dan salah satu di antara indikator keburukan itu yang disebutkan itu apa? Bukan zinanya, bukan khamernya, bukan membunuhnya, tapi
la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Cukuplah seseorang itu buruk betul di sisi Allah ketika dia tidak tahu yang ma'ruf, yang baik itu apa, dan tidak pernah mampu mengingkari yang mungkar. Dan hari ini kita melihat berapa banyak orang yang tidak tahu yang benar dan yang salah. Kalaupun ada yang salah, kita tidak boleh mengingkari. Bahkan ketika ada yang mencoba untuk menolak homo, orang itu diidentikan dengan radikalisme, terlalu militan. Ada orang yang tidak kemudian menerima ini, menerima itu, selalu dikaitkan dengan berbagai macam status-status yang membuat orang nanti meninggalkan dia. Dan itulah yang kita tahu. Itulah salah satu di antara perkara yang kita nanti jumpai hari kiamat ketika sudah ditegakkan. Faulaika min syiraril khalqi. Itulah seburuk-buruk manusia yang hidup semenjak pertama kali diciptakannya manusia. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk yang melihat hari kiamat terjadi. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya hari kiamat itu terjadi, yaitu terjadinya pada hari Jumat. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betapa mulianya hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Makanya disebut dengan Jum'ah dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan semua kebaikan. Dikeluarkannya Nabi Adam, itu diciptakannya Nabi Adam hari Jumat. Dikeluarkannya Nabi Adam hari Jumat. Diterima taubatnya Nabi Adam itu hari Jumat. Dan ditegakkannya hari kiamat itu hari Jumat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairun yauma tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Makanya dikatakan sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu hari Jumat. Karena pada hari Jumat diciptakannya Adam, pada hari Jumat dimasukkannya Adam di surga, dan pada hari Jumat dikeluarkannya Adam dari surga. Dan tidak terjadi hari kiamat kecuali adalah hari Jumat. Nah, tentunya kita tidak pernah tahu hari kiamat itu kapan, ya. Karena ketika malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat kepada Nabi, maka Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya kan? Artinya Rasulullah pun tidak mengetahui hari kiamat itu kapan. Tapi yang kita bisa pastikan hari Jumat, yang kita bisa pastikan dari hari kiamat itu terjadinya hari Jumat. Ya, jadi pada hari Jumat itulah kemudian pada hari Jumat itulah ditegakkan hari kiamat. Makanya kita mendapati, makanya kemudian kita menjumpai ya, makanya kita mendapati binatang melata itu kalau pada hari Jumat memiliki kebiasaan yang berbeda dibandingkan hari-hari yang lain. Makanya dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim diterangkan ketika menerangkan tentang keutamaan hari Jumat. Binatang melata itu kalau hari Jumat, binatang melata itu memasang pendengarannya lebih tajam daripada hari-hari yang lainnya. Karena mereka tahu bahwasanya hari Jumat itu merupakan hari ditegakkannya hari kiamat. Kita kan paham ya, kekuatan mata, kekuatan penglihatan, kekuatan pendengaran binatang itu jauh lebih kuat para binatang dibandingkan manusia. Makanya tidak mengherankan, sering sekali ada kejadian alam, sebelum terjadi kejadian alam, terjadilah pemandangan tidak lazim dan tidak biasa para binatang. Tiba-tiba binatang tahu-tahu pada pergi dulu. Ada mau gunung meletus, kita ngelihat satu fenomena eksodus besar-besaran binatang. Ternyata memang tidak terlalu lama setelah itu ada musibah alam. Memang binatang itu memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka melalui penglihatan dan pendengaran mereka. Dan itu sudah terbukti di beberapa kali. Sebelum terjadinya gempa, binatang itu sudah merasa duluan. Sama, binatang itu sangat sensitif pada hari Jumat. Makanya dari binatang melata apapun, kalau pada hari Jumat mereka memasang sensitivitas pendengaran mereka khusus pada hari Jumat. Dan memang kita mendapati bahwasanya hari kiamat ditegakkan oleh Allah pada hari Jumat. Ya, makanya itulah yang menjadikan kita paham hari Jumat itu merupakan hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, dibalik diciptakannya hari-hari dan masa dalam kehidupan di dunia. Itu yang keempat. Yang kelima, tentunya terjadinya hari kiamat itu dengan peristiwa ditiupkannya sangkakala. Ya, nafkhah, yaitu sangkakala. Tentunya sangkakala itu merupakan sesuatu yang ditiup oleh malaikat Israfil pada waktu hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama kali mendengar suara sangkakala itu, kata Nabi SAW,
adalah seseorang yang sedang memperbaiki telaganya air untuk ontanya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah riwayat dari riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan summa yunfakhu fis-suq fala yasma'u wahadun illa asgha. Ya. Kemudian ditiuplah sangkakala, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengaran dan menjulurkan lehernya. Artinya ketika sangkakala itu mulai ditiup, dia itu pertama dengar apa itu? Dia menjulurkan lehernya untuk mencari sumber suara itu apa. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali mendengarnya adalah orang yang sedang memperbaiki telaganya untuk ontanya. Jadi dia sedang memperbaiki telaga untuk ontanya, dan ketika mendengar itu, dia pun kemudian mati ketika akhirnya suara sangkakala itu membuat heboh seluruh dunia. Membuat heboh seluruh kejadian yang ada di muka bumi. Sering nggak kita akhir-akhir ini, kita ini mendapatkan suara-suara misterius. Ya, dan itu sering menjadi viral di sosial media. Ada suara misterius di mana, kayak suara apa yang tidak diketahui apa. Bahkan para ilmuwan pun belum mampu menyingkap suara-suara yang misterius ini. Ketika terakhir-terakhir ini, banyak sekali suara-suara yang semacam itu. Ada tengah malam, suara misterius apa muncul gitu. Ada di belahan Eropa, suara yang menakutkan muncul di tengah malam, tanpa diketahui sumber suara itu dari mana, dan apa yang menyebabkan terjadinya suara itu. Saya tidak ngerti. Tapi sesungguhnya ditiupnya sangkakala ketika terjadinya hari kiamat, itu kemudian dimulai dari suara itu. Dan setiap orang pada saat itu mendengarnya, lalu kemudian mereka itu langsung menjulurkan lehernya untuk mencari mana apa itu. Dan pada saat itulah semua kondisi itu membelalakan mata. Makanya saking stresnya dan depresinya atas apa yang dilihat oleh manusia pada saat itu, pada saat itulah orang yang hamil langsung melahirkan. Karena tekanan dan pressure atas frustasi yang dia jumpai. Ketika hari kiamat itu betul-betul ditegakkan oleh Allah. Ya, kita tentunya bisa membayangkan kita ketika baru kejadian gempa beberapa Richter, banyak di antara kita langsung kehilangan akal sehat, lari tunggang langgang. Ada yang mandi, tidak sempat ngambil baju, langsung lari untuk menyelamatkan diri. Padahal itu baru sebatas gempa. Terlebih lagi ketika hari kiamat itu datang. Dan yang pertama kali mendengar sangkakala ketika ditiupkan, yaitu adalah seseorang yang sedang memperbaiki telaganya untuk ontanya. Lalu kemudian mendengar suara itu, maka dia akhirnya mati sebagaimana seluruh makhluk itu mati dengan ditiupkannya sangkakala. Makanya itulah yang kemudian kita dapatkan. Kemudian berikutnya tentang hari kiamat, bahwasanya kiamat itu terjadi setelah tanda kiamat itu beruntun, tanda kiamat besar itu. Dan kita tentunya paham, kita mengerti, tanda kiamat besar itu berbeda dengan tanda kiamat kecil. Masih ingat beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan apa bedanya tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu antara satu tanda dengan tanda berikutnya terdapat jarak yang begitu jauh. Antara satu tanda dengan tanda yang lain terdapat jarak yang jauh. Tapi tanda kiamat besar itu adalah antara satu tanda dengan tanda berikutnya itu jaraknya berdekatan. Sebagaimana kalung mutiara yang terputus, maka jatuhnya mutiara itu beruntun. Tek, 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 tek. Beruntun dia, jatuhnya itu beruntun. Mutiara itu beruntun jatuhnya. Maka tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian terjadinya tanda hari kiamat yang dimunculkan oleh Allah. Makanya dalam sebuah riwayat disampaikan, dalam riwayat Muslim, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai 10 tanda itu diperlihatkan oleh Allah. Nanti akan kita bahas buka pula, nanti di tengah-tengah nanti kemudian akan kita bahas. Maka kemudian tanda 10 kiamat itu disampaikan oleh Rasulullah, terjadinya khasaf, yaitu khasaf itu kayak asap gitu. Jadi terjadinya kemudian khasaf di timur, khasaf di barat, di Jazirah Arab, adanya asap, adanya dajjal, adanya binatang melata, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, matahari yang terbit dari arah barat, api yang mengepung manusia keluarnya dari jurang Aden yang menggiring manusia, dan termasuk di dalamnya adalah turunnya Isa alaihissalam. Ya, artinya urutan-urutan itu akan didapatkan. Sebagian riwayat ditambahi dengan munculnya Imam Mahdi.
maka itu merupakan tanda-tanda kiamat besar yang akan muncul. Dan sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda kiamat besar sebelum munculnya hari kiamat. Ya. Makanya kita betul-betul mengimani bahwasanya tanda kiamat besar itu ada. Dan hari ini kita berada pada ujung tanda-tanda kiamat kecil yang sudah mau habis. Sebagian ulama yang saya ikuti di dalam beberapa muhadarah mereka, di dalam berbagai macam kajian mereka, para ulama-ulama itu menyampaikan bahwasanya di antara semua tanda-tanda kiamat kecil yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hampir 90% semua tanda-tanda kiamat kecil itu sudah dilihatkan oleh Allah. Dan yang tersisa hanya beberapa tanda yang belum kelihatan. Bahkan tanda putihnya Arab, putihnya Palestina, Jazirah Arab dengan salju itu pun sudah kita lihat hari ini. Jadi tanda-tanda kiamat kecil ini sudah tinggal beberapa tanda lagi. Kalau tanda-tanda ini akan muncul dan kita tidak tahu munculnya, maka setelah tanda kiamat kecil selesai, muncullah tanda kiamat besar. Dan munculnya tanda kiamat besar itu langsung tek, 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 cepet ya. Sebagaimana turunnya mutiara, turunnya itu langsung, tidak menunggu lama. Kalau tanda kiamat kecil kan antara satu tanda dengan tanda berikutnya terbentang jarak yang jauh. Contoh kelahiran Rasulullah, itu tanda kiamat kecil. Sampai kemudian kita mendapati pasar berdekatan, itu kan terbentang jarak yang cukup jauh. Sekarang kita baru melihat pasar berdekatan, bukan hanya berdekatan. Sekarang pasar itu di telapak tangan kita. Coba. Makna apa yang lebih dekat daripada pasar itu di tangan? Kalau kemudian kita dapetin gitu ya. Pasar itu sekarang kemudian ada di tangan kita kan. Kita scroll gitu, kita sedang membeli ini, sedang membeli itu. Itu pasar itu. Dengan tanda ketika munculnya Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah itu kan juga tanda kiamat kecil, terbentang jarak yang jauh. Tapi kalau tanda kiamat besar itu munculnya itu berdekatan terus. Dan kita menjumpai, kata Rasulullah, kalau sudah tanda kiamat besar muncul, maka berdekatan sekali. Ya. Berdekatan sekali antara satu tanda dengan tanda berikutnya. Lalu pada saat itulah hari kiamat tinggal menghitung waktu. Berbagai peristiwa yang menyeramkan datang. Ada asap, ada dukhon, ada binatang melata yang muncul dan berbicara, ada dajjal. Semuanya menegangkan. Dan inilah fitnah-fitnah besar dalam kehidupan manusia. Makanya Masya Allah, semoga kita tidak termasuk orang yang menjumpai fitnah-fitnah itu. Karena menjumpai fitnah itu merupakan perkara besar sekali. Dan kita khawatir kalau kita tidak menjumpai. Dan kalau kita khawatir kalau menjumpai fitnah itu, yang kita khawatirkan adalah komitmen menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Fitnah itu dihindari. Jangan didatangi. Fitnah itu jangan ditantang. Fitnah itu dihindari. Makanya itulah yang kita lihat dari Umar bin Khattab. Kalau engkau akan menetapkan fitnah, ya Allah, matikanlah saya sebelum fitnah itu. Makanya kalau kita berdoa, salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah itu apa? Ya Allah, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang besar, fitnah Dajjal, fitnah kemudian Ya'juj dan Ma'juj, matikanlah saya ya Allah, wafatkanlah saya dalam kondisi beriman, beramal, dan mengikuti sunnah Nabi dan Rasulullah. Itulah kemudian salah satu hikmah ketika kita mempelajari hari kiamat, yang mana hari kiamat itu tidak ditegakkan kecuali munculnya tanda-tanda kiamat besar yang menakutkan, suasana mencekam pada saat itu. Kita hari ini hidup pada zaman fitnah, belum munculnya tanda kiamat kubro, sudah berat. Kita sudah merasakan berat. Bukankah kita merasakan keimanan hari ini berat banget? Dengan berbagai macam komitmen, konsekuensi, dan kewajiban yang kita harus berikan pada komitmen keimanan kita kepada Allah. Apalagi pada waktu-waktu ketika kiamat kubro, ketika alamat kubro itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Hati-hati. Dan semoga kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah keselamatan sebelum datangnya tanda-tanda kiamat kubro. Lalu kemudian kita mendapati pula tentang berbagai macam hal yang hari kiamat itu adalah sesungguhnya hari kiamat itu ditegakkan dengan 2 kali tiupan sangkakala. Ini sudah sering saya sampaikan. Ya, sebagian para ulama mengatakan 3 kali.
Sebagian ulama sebagaimana Ibnu Abbas, Al-Basri, Qatadah, kemudian Imam Qurtubi termasuk yang mengatakan sesungguhnya tiupan sangkakala itu adalah 2 kali. Dan itu dipertegas dalam riwayat dari Abu Hurairah ketika Abu Hurairah mengatakan ma baina nafkhataini arbaun. Di antara 2 tiupan itu ada masa 40. Ditanya kepada Abu Hurairah 40 tahun, beliau diam. 40 bulan, beliau diam. 40 hari, beliau diam. 40 jam, beliau diam. Artinya beliau tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Dari hadis itulah pendapat para ulama mengatakan tiupan itu ada 2. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang mematikan seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya, kecuali orang yang Allah kehendaki. Makanya kita membaca di dalam surat An-Naml ayat yang ke-87 wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'am man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Maka ingatlah ketika hari ditiupkan sangkakala maka terkejutlah semua yang di langit dan segala yang ada di bumi kecuali siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Artinya ada beberapa makhluk yang Allah masih sisakan ketika tiupan sangkakala. Illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Man, di situ disebutkan man. Man kan untuk makhluk hidup. Pertanyaannya, siapa yang masih disisakan oleh Allah ketika tiupan sangkakala pertama itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya akan menyampaikan dalam satu keterangan dari Imam At-Tabari. Sebagian riwayat itu mengatakan bahwasanya yang masih dihidupkan pada saat itu ada 4 malaikat. Jadi tiupan sangkakala yang pertama semuanya mati. Yang masih tersisa 4. Malaikat Israfil sendiri yang meniupkan sangkakala, malaikat maut yang mencabut nyawa seluruh manusia ketika ditegakkan hari kiamat itu kan malaikat maut berada pada kesibukan saat itu mencabut semua nyawa ketika sangkakala ditiupkan. Kemudian kemudian 3. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Jibril. Jadi ada 3 yang disisakan oleh Allah. Malaikat Israfil, malaikat maut dan malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Amin. Ya, karena sebaik-baik malaikat itu adalah malaikat Jibril. 3 ini masih disisakan. Illa man Allah. Nah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah itu ada yang masih disisakan. Setelah tiupan sangkakala, semua alam semesta, semua bumi dalam kondisi rusak. Dan yang kaget bukan hanya bumi, tapi manfis samawat. Bahkan yang di langit pun kaget dengan tiupan sangkakala. Artinya yang menghuni langit itu para malaikat. Para malaikat pun dimatikan oleh Allah. Yang tersisa 3. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Kemudian setelah 3 ini, maka Allah nanti akan mematikan semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tersisa hanyalah wajahnya Allah. Maka 3 malaikat ini akhirnya dimatikan oleh Allah. Yang pertama kali dimatikan itu siapa? Malaikat Israfil. Dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Malaikat maut mencabut nyawanya malaikat Israfil. Yang tersisa 2. Malaikat maut dan malaikat Jibril. Allah suruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Yang tersisa 1, malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah bersujud dan Allah cabut sendiri. Ruhnya malaikat Jibril dengan kuasanya Allah langsung. Maka meninggallah 3 malaikat ini. Pada saat itulah kita membaca ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa itu wajahnya Allah. Ya. Maka pada saat itulah ketika semua sudah mati, tidak ada pun tersisa sampai hatta bakteri, sampai mikroba, semua yang terkecil semuanya mati karena dahsyatnya hari kiamat. Jadi yang membuat dahsyatnya yang menjadikan mati itu dahsyatnya kiamat itu bukan hanya manusia, bahkan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan oleh mata pun terguncang dengan harinya kematian. Itu kata para ulama. Bahkan kalau misalkan virus COVID ini ada di hari kiamat, bahkan virus-virus itu pun akan mati. Saking begitu menegangkannya terjadinya hari kiamat. Semua mati karena semua unsur yang menghidupkan itu dimatikan oleh Allah. Karena kita hidup itu kan ada unsur-unsur yang Allah ciptakan untuk menjadikan manusia dan makhluk hidup ini hidup. Semua unsur itu diambil oleh Allah, dimatikan oleh Allah, terjadinya sangkakala yang pertama. Ya. Dan pada saat itulah manusia nanti bersiap-siap untuk kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah beberapa yang kita pahami dari beberapa halaman ini. Saya kumpulkan dari beberapa riwayat. Dan insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan sampaikan hari penghimpunan. Hari penghimpunan itu apa? Yaumul mahsyar. Yaumul hasyar itu apa? Mahsyar itu apa? Dan ini yang akan kita sampaikan dalam pertemuan kita selanjutnya.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita pada fitnah ini dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kebaikan kita.